Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin ya rabbal alamin. Halaman sertuh leh puluh leh baris ke leh dari rayub. Nya sertuh leh puluh leh baris ke leh dari rayub. Bermula asal yang kedua, bermula asal yang kedua tentang puji dan syukur kepada Allah atas nikmat yang diberikan oleh Allah. Jadi perlu diingat yang kedua, yaitu tentang masalah nikmat. Bahwasanya nikmat itu sesungguhnya ditinggalkan dia daripada orang yang tiada mengetahui akan kadarnya dan orang yang mengetahui akan kadar, dan orang ditinggalkan akan dia daripada orang yang tiada mengetahui akan kadarnya. Nya inaile. Jadi ilikut gepegah nikmat gejuk oleh Allah Taala ke orang yang mau bersyukur, yang dapat gerasakan bernilai nikmat tersebut, yang ke orang yang gejuk. Yang kedua, nasib nikmatnya gejuk oleh Allah Taala pula kepada orang yang tidak tahu betapa berharganya nikmat. Menyemenan tetakalen pembahasan tentang masalah nikmat Allah. Nikmat Allah Taala nagejuk ke orang yang mau mensyukuri nikmat itu sendiri, nagejuk oleh Allah Taala ke orang yang hantim bersyukur. Jadi orang hantim bersyukur gejuk saya nikmat. Macam mana mau bersyukur saja. Kurang mau bersyukur gejuk saya nikmat oleh Allah. Teman ji mau bersyukur ya nyaman. Teman beda antara orang yang mau bersyukur getamah-tamah sehingga dengan tambahan tersebut semakin dekat dengan Allah. Orang tidak mau bersyukur kadang-kadang getamah sih. Teman tamah tersebut kadang-kadang jatuh dalam jebakan Allah. Nyaman tu. Sebab kena dalam hadis Nabi kepegah innad dunya ya'ti innallaha ya'ti dunya man ahabba wa man lam yuhibba. Bahwa sungguh dunianya, bahwa sungguh Allah nijuk dunia oleh Allah Taala ke orang yang digasih dan juga ke orang yang hana digasih. Yang nijuk oleh Allah. Nikmat mana sih ji? Gejuk oleh Allah ke orang yang digasih dan gejuk pula ke orang yang hana digasih. Jadi kan orang yang dicinta mantang oleh Allah Taala gebi rezeki, gebi sehat, gebi jabatan, gebi nyo, gebi je. Orang yang hana digasih oleh Allah gebi sip. Karena nyan nikmat yang bersifat dunia, kecuali nikmat agama yang berbeda. Nikmat agama ke orang yang dicinta oleh Allah. Karena kan dua buah nikmat likut, nikmat dunia, nikmat agama. Nikmat agama ilmu, iman, makrifah, kebaikan-kebaikan. Yang ke orang yang digasih tok nijuk. Tapi punya nikmat dunia dia nujuk ke orang yang digasih, dia nujuk kepada orang yang nan gasih. Yang kejik je hanya ke ukuran sira orang kaya, sira orang raya jabatan, berarti goknya cukup gegasih oleh Allah kalau dente. Karena itu perkara urusan dunia, kecuali ilmu, iman, makrifah, amal yang saleh, nyanyo nujuk oleh Allah ke orang yang gasih. Nya kena rut. Walaupun tu nasi ujung-ujung kadang-kadang kamu nyeleweng sehingga jadi dalam sok, dalam kejahatan yang dasar pun nilai nyamban. Jadi hina gupega nikmat sesungguhnya ditinggalkan dia daripada orang yang tiada mengetahui akan kadarnya. Nasi nijuk kepada orang yang walaupun hana geto bohyum nikmat itu, namun Allah Taala nijuk cit nikmatnya gupega. Kadang-kadang nalaganya. Dan orang yang mengetahui akan kadar nyankeh orang yang mendirikan syukurnya, orang yang tepu meyum nikmatnya, nyokeh orang yang dapat mensyukuri nikmat tersebut. Dan orang yang tiada mengetahui akan kadarnya itu orang yang kufur, yang mengkafirkan dia. Ingkar makna mengkafirkan. Orang yang hana tepu meyum nikmat, nyo berarti orang yang tidak mau mensyukuri terhadap nikmat tersebut. Orang yang tepu meyum nikmat nyo dapat bersyukur terhadap nikmatnya. Orang yang hana tepu meyum nikmat
nyo han dapat bersyukur tentang nikmat tersebut. Ya, yang bersih lagi sira urang pernah dicabut nikmat, sabuh nikmat oleh Allah, duduk kembalikan nikmat, nyo gerasakan nikmatnya sangat berharga. Tapi urang yang sabar berkekalan atas nikmat tersebut karena hana dicabut-cabut oleh Allah, kadang-kadang goknya han dapat gerasakan betapa berharganya nikmat tersebut. Hai jino bet akan jauh mata menteng, mata yang dapat melihat, tiba-tiba matanya rabun, tiba-tiba matanya seput, hendak tak kalali, duda-duda gepupulih lah oleh Allah, nya merasa cukup meyum nikmatnya. Karena kau pernah dicabut oleh Allah. Jadi urung yang biasa menteng sehat, biasa menteng dapat mendengar, dapat melihat, nya biasa menteng nikmat Allah ya. Tapi kepajan baru merasa meyum saat nikmatnya dicabut oleh Allah Taala, kan yang baru merasa meyum. Jadi urang yang dapat gebuh harga nikmat yang dijauh oleh Allah, itulah manusia yang dapat mensyukuri nikmat. Namun sebaliknya, urang yang han dapat gebuh yum betapa besarnya nikmat Allah, yang goknya han dapat mensyukuri nikmat Allah. Bahkan dirasakan kadang rendah dalam nikmat tersebut dan tiada menunaikan hak syukurnya. Urang yang hanya dapat gerasakan berharga nikmat Allah adalah tidak dapat menunaikan hak syukur. Nyan haknya, ngan qaf, kan hatta syukurnya hak. Han dapat getunaikan hak syukur. Bahkan karena goknya hana dapat gerasakan meyum nikmat itu sendiri. Gejep berdapat rasakan nikmatnya meyum ile, nikmatnya berharga ile, supaya getanyo dapat tatunaikan hak daripada nikmat itu sendiri. Apa hak nikmat? Mensyukuri nikmat tersebut. Sehatnya meyum, kau benar iji? Ya, sehat. Tenang dalam udip meyum. Tanya udip bebas dari masalahnya cukup meyum. Karena kadang waktu gepegat masalah oleh Allah Taala, hanglah masalah. Kemaitannya han dapat terasakan bahawa kadang-kadang bebas daripada masalah, tenang tanya udip yang suatu nikmat yang raya. Sehingga katanya lalu waktu hana mensyukuri nikmat bebas daripada masalah, sehat nikmat, tenang udip nikmat. Ini kan suatu nikmat yang datang dari Allah. Tapi tanya orang kadang-kadang tidak dapat mensyukurinya, sehingga lalu tanya hanaruh dalam taat padahal udip tenang. Dan dalilnya sebagai dalil, kadang-kadang gebi oleh Allah Taala nikmat, namun dia itu ingkar karena tidak dapat mensyukuri nikmat Allah. Yang kejip baik tanya salah pemahaman, seolah-olah saat Allah Taala memberikan nikmat kepada kita, padahal kita ingkar daripada nikmat tersebut, tak anggap Allah sayang ke. Kadang-kadang kan sayang ke, tengah gebenci katanya. Nikmat gerawa juju, karir semakin bertambah, ya kan? Kekayaan juga hana berkurang. Padahal tanya jauh juju dari Allah. Tanya kan tu semakin beruk laju-laju. Nyo gekun dengan jebakan Allah, tengah gelurung katanya. Hanya jebakannya. Kedalil demikian itu ada firman Allah. Tak boleh dalitahnya. Nyo pu dali urang yang ingkar terhadap nikmat ataupun urang mensyukuri nikmat. Gekun oleh Allah dalam Al-Quran, watlu alaihim naba'alladzi atainahu ayatina fansalakha minha fa asba'ahu syaitanu fakana minal ghawin walau syi'na la rafa'nahu biha. Al-ayah. Dan bacakan olehmu atas mereka, nekun oleh Allah bak Nabi Muhammad, sampaikan olehmu, bacakan olehmu terhadap mereka, akan mereka yang kami datang akan dia beberapa ayat kami. Tuh mereka ini, mereka yang kami datangkan kepada mereka itu tanda-tanda kebesaran kami, urung-urung yang geputren hidayah, yang geputren kitab jamun, maka ditinggal daripadanya. Fansalaka, maka ditinggal daripadanya. Waktu geputren kitab-kitab jamun, han diikuti kitabnya. Padahal kitab itu nikmat. Hai geputren kitab-kitab dong, umat-umat yang awal gekirim rasul-rasul, padahal rasul itu tidak dia ikuti, kitab itu tidak dia ikuti. Tanda-tanda kebesaran Allah kagak peduh, tapi han ditem ikuti, maka mengikut akan dia oleh syaitan, maka adalah ia daripada orang yang kena tipu daya. Ya, nyo berarti orang yang ingkar, nyo kena pegang. Nyo kedali bahwa manusia yang ingkar nikmat, yaitu waktu nijuk nikmat li Allah Taala keji kan bagat dipakai nikmatnya, yang najih diikut syaitan.
Hai kirim rasul itu nikmat. Nya kan nikmat paling raya. Allah Taala gebangkitkan rasul ke gedanyo, nya nikmat paling raya kan. Kirim kitab suci ke gedanyo. Nah pedoman dalam hidup itu suatu nikmat. Kan nikmat yang tak pajuh hendak pakai mantang, kanya mantang sebab ini. Tapi awaknya hai patih diikut syaitan. Maka adalah ia daripada orang yang kena tipu daya. Maka mereka itu telah tertipu. Kejut salah satu daripada gurur manusia yang hidupnya tertipu menyebutkan dalam kitab Taisir Akhlak, kitab Arab. Salah satu daripada manusia yang hidupnya tertipu saat dia bergelimpangan nikmat, dia menganggap dia telah dekat dengan Allah dan disayangi Allah, padahal dia semakin jauh daripada Allah Taala. Nyokonyo yang terpengaruh tanya orangnya. Alah ada hana te abud, ada hana tamu iman ni ke urung kafe. Ada hana god tu rezeki rata sagoi tamang. Tapi kitanya cukup berat sayang ke Allah katanya. Hantar depu tengah gepulurung oleh Allah Taala katanya. Tengah gejebak oleh Allah Taala katanya. Genek berat azab, genek berat siksa oleh Allah Taala. Sehingga dengan mangat taudep tanya semakin jauh haju-haju daripada bimbingan, daripada agama, daripada kebaikan-kebaikan. Nyan kan kena god tu. Nyan alamat kena hana god. Nyan tanda aja. Ya, nyamban kah? Dan jikalau kami kehendak, niscaya kami angkatkan dia. Ya, jikalau kami kehendak, niscaya kami angkatkan. Angkat ini kami hancurkan dia. Pada sekira kamu berkehendak, niscaya akan kami hancurkan dia. Akan kami binasakan dia. Ini makna kami angkatkan. Artinya nikmat yang dijuk oleh Allah, jud nikmatnya dicabut ataupun kalau dicabut nikmat, urungnya dihancurkan oleh Allah Taala hingga akhir ayat. Nah, nyung ada dapat terbedakan ni kitanya. Pada nijuk nikmat oleh Allah Taala, na urung yang semakin le nikmat semakin dekat dengan Allah. Sehingga ada masalah dengan nikmatnya ikutnya. Ikutnya dekat dengan Allah Taala semakin dekat. Ana yang wata nijuk nikmat oleh Allah Taala, dia itu semakin jauh daripada Allah. Nya hino nikmat dunia biasa saja laginya. Nikmat harta, nikmat jabatan. Kerja makin le harta tekan semakin ke akai, semakin berokai itu. Makin raya jabatan kadang-kadang gebila Allah Taala akan semakin dekat dengan Allah, tapi semakin jauh daripada Allah Taala. Nyan menyemenan nikmat itu bukan membawa dia untuk mendapatkan pahala akhirat, tetapi nikmat itu menjadi sarana untuk mendapatkan azab Allah. Nyan tergantungnya bagaimana orang yang menerima nikmat itu sendiri. Apakah semakin bertambah rezeki semakin bertambah taat, atau semakin bertambah rezeki semakin bertambah jauh. Dan takdir kalam kaminya, takdir dan takdir kalam kaminya kalam nikmat potakeun kalam Allah Taala bunuh geuraikan ya, ni ka geuraikan atau bunuh ke pegah ji wata kirim nikmat Allah Taala ke ji ke nikmatnya yang diikut, tapi diikut syaitan. Hai nikmat kirim rasul, kirim kitab kaya kan kanyan yang diikut syaitan sehingga dia itu sesat. Takdir uraian kalam kami memberi beberapa artinya takdir kalam bunuh kami memberi beberapa nikmat kami atas hamba ini dengan nikmat yang besar-besar. Kamu kun Allah Taala nya Allah maksud ini nya kagak uraikan kalam Allah. Kami kata Allah, kami berikan kepada hamba-hamba kami sangat banyak nikmat-nikmat dan nikmat tersebut cukup raya-raya. Hai lagi kirim rasul rumah handi tim ikut, kirim kitab-kitab suci, handi tim jadikan sebagai pedoman dan petolong yang banyak pada pekerjaan agama. Ya. Kami bantu mereka hamba-hamba kami untuk menolong mereka pada pekerjaan agama. Lagi dikirim oleh Allah Taala ke tanya sira urung yang dapat membantu tanya untuk taat kepada Allah Taala. Hantar tim ikuti. Berarti getanya kan tidak dapat mensyukuri nikmat saat ada petunjuk, tidak dapat kita ambil petunjuk tersebut. Ya, petolong yang banyak pada pekerjaan agama, barang yang ditetapkan dia dengan demikian itu daripada menghasilkan martabat yang mulia. Keberkah oleh Allah, padahal kamu juk ke hamba-hamba kamu nikmat-nikmat yang raya-raya, nikmat rat agama yang dengan nikmat tersebut sebenarnya mencapai derajat yang mulia, tapi haitem nyo kena pegah. Haitem tetapkan roi dengan nikmat tersebut untuk mendapatkan martabat yang mulia dan derajat yang tinggi-tinggi atas pintu kami, pintu Allah, pintu pengampunan Allah, pintu taat kepada Allah Taala. Yang kelagi tanya watena urung bi petunjuk ke hantar tim ikuti petunjuk, gekirim rasul hantar tim ikuti rasul, gekirim kitab hantar tim jadikan kitab itu sebagai pedoman, maka jadilah ia besar pada kami. Padahal sekira tatim ikuti yang oleh Allah
dia itu akan menjadi orang yang hebat, yang besar, yang tinggi kadar, banyak kemegahan, ya. Dia akan ditinggikan derajat oleh Allah. Kejikan dengan ilmu dan amal manusia itu tinggi derajat, ya. Hanya waktu nijuk nikmat dari Allah. Tetapi yang kepada Allah, tetapi ia jahil akan kadar nikmat kami. Jih jahil, hana itu padahal nikmat yang kamu ujuk cukup meyum, tetapi jih jahil tentang ukuran kadar nikmat yang kamu ujuk. Maka watajih jahil di nikmat agama dianggap rendah, nikmat ilmu, nikmat dikirim rasul dianggap rendah, maka condong kepada dunia yang kurang, yang hina. Sehingga ji gepegah oleh Allah kadang-kadang condong kepada dunia yang kurang, hai nilai dunia akan kurang, dunia yang hina. Yang keji tanya kadang-kadang ronyo kan sibuk bak talit kesenangan dunia, ya kan, lupa getanya kejar kesenangan akhirat. Tabak tanya kadang-kadang perle bumangan udip, kita lupa kepada mangat mati. Kemudian kita fokus kepada nikmat dalam udip, kita lupa kepada nikmat setelah mati. Nyokonyo termasuk dalam jebakan, termasuk dalam kelalaiannya. Condong kepada dunia yang kurang, yang hina, dan memberi bekas keinginan dirinya yang hina, yang kurang, sama dengan yang selalu diikutinya. Memberi bekas artinya yang selalu diikutinya, yaitu pada bekasan-bekasan dunia yang rendah, bekasan-bekasan dunia yang kurang. Tatim tinggal semayang demi pekerjaan, ya kan? Tatim jih demi merempek dunia. Kemudian jih tatim pakai menang-menanglah. Dan tiada mengetahui bahwasanya dunia sekaliannya tiada timbangan pada Allah Ta'ala. Hana itu pu yang nyambang ke Allah. Ini kan uraian ayat bunuh, kok panjang waktu uraikan. Hana itu pu le hambalun bahwasanya dunia sekaliannya tiada timbangan pada Allah. Makna tiada timbangan, hana ukuran menyutan timang di nan pui tak tat satu sayap nyamuk. Yang jadi kan pernah terpegah nikmat dunia kecil, tak kecil. Ingat, nikmat cuma dua menurut Imam Ghazali. Nikmat dunia, nikmat agama. Nikmat dunia cukup kecil, nikmat agama yang muyum. Dah nikmat agama, ilmu, iman, makrifahnya, taat, kebaikan-kebaikannya. Ini nikmat agama. Lain mandum nikmat dunia. Termasuk sehat. Maka jadi kadang-kadang sehatnya menyogat tak pakai menjadi nikmat akhirat, pahala akhirat. Menyohanagat tak pakai kaki ruh dalam sia-sia, bahkan ruh dalam dosa. Selainnya si mandum nikmat dunia, kan kena pegah pi nikmat dunia nya harga bukan yang kena pegah. Menyo hana tau pergunakan nikmat dunia dengan sebabnya tehah pintu neraka. Menyo tau pergunakan nikmat dunia dengan sebabnya menjadi sarana untuk menghasilkan pahala akhirat. Sebab je nikmat dunia nya kecil ba Allah. Musabah sayup nyamuk hanan kala. Walaupun ronyo tanya yang terlepahkan ya. Uro malam yang talit nikmat dunia. Jut hana masalah demi untuk mendapatkan nikmat akhirat. Tapi kepu semenjih perleh harta, perleh tempat tinggal, ngak nyaman bak tak kumpulkan harta akhirat. Te harta akhirat, amal ibadah, fahala kitanya nyan sebenarnya. Saat kitanya orangnya talit dunia uro-uro malam, perleh jabatan beraya. Di saat tanya karena jabatan raya, kad dapat sampaikan ilmu agama kepada masyarakat. Kemudian je, kayak dengar tu karena karaya tu, yang kagetnya kata tu pergunakan nikmat dunia kan. Demi tanya orangnya. Kadang-kadang lalu tebak nikmat dunia tersebut sehingga melupakan nikmat akhirat. Padahal sahabat ini kan hanjut tanya mengejar dunia, tapi harus ingat dunia itu dapat kita alih fungsikan menjadi sebab untuk terbuka pintu syurga ke katanya. Jadi hilon dipegah nyuguh uraikan ayat tersebut. Tiada mengetahui bahwasanya dunia sekaliannya tiada timbangan pada Allah Ta'ala satu sayap nyamuk. Hana timbangan satu sayap nyamuk. Makanya wajarlah kepegah 2 buah rakaat qabliyah subuh nya lebih muyum terbanding daripada dunia dan isinya. Kepegah 1 rakaat salat witir lebih muyum, lebih afdal terbanding daripada sembahyang qabliyah subuh. Sabarai subuh kibang kepegah qabliyah subuh lebih muyum kan terbanding dunia dan isinya. Tapi satu saja rakaat salat witir nya lebih afdal terbanding daripada 2 buah rakaat salat subuh qabliyah subuh. Memang lebih afdal je lah. Kita paling le kan tinggal sembahyang sunat witir kan. Padahal ahli insya 2 buah rakaat, haid dan pubut le 1 rakaat. Cuma baik mulazamah, baik habis-habis 1 rakaat. Kurung-kurung benar le 2 rakaat. Yang paling afdalnya. Ang kitanya hantar cari orangnya bekal-bekal akhirat ngak le pahala tu. Bak dia insya segai ida pubut witir hantar dia pubut le. Padahal kok jai pahala witirnya. Ya, ka. Duman awate mono gu pegahkan beok sagai yum dunia.
maka adalah pada demikian itu menempati anjing nyamban li Allah Taala gepegah nyo tega uraikan ayat nyo uraian nyo ayat ipat kala kan sabo bari haga dua bari saja tapi tega uraikan panjang. Maka urang yang selalu yang tidak mengetahui besarnya nikmat agama sehingga dia itu meninggalkan nikmat agama, mengejar nikmat dunia yang kurang, padahal nikmat dunianya adalah hana meyumpih lagi sayap saboh sayap jamuk, maka adalah pada demikian itu menempati anjing yang tiada mengetahui kemuliaan daripada kehinaan, tiada mengetahui ketinggian kemuliaan daripada kekurangan. Nah, arti kakek bak kedudukan seperti yang kepegah perumpamaan ase anjing hanai turi teh yang hina teh yang mulia kai merepah-repah bak tuliung iji kan, padahal itu rendah hanai turi yang teh tinggi yang teh mulia yang teh rendah yang teh hina hanai turi nyokeun tiada mengetahui kemuliaan daripada kehinaan dan ketinggian kemuliaan hanai itu pulang ketinggian kemuliaan. Nah, yang ke lagi putrai keun lagi ungkapan yai keun le urang yang keun uranyo kana sulit untuk sulit untuk memberi pengertian. Manalah kira-kira bahasa haji sulit untuk tapahami lalat bahwa bunga itu lebih harum daripada daripada bangkai, daripada sampah. Nya benar sih karena haji kedih galak sehingga haji hana galak ke bungong ke benar nya na makna kan kata-katanya nya menan sih urang watedok ke donya hana galak gegaknya perkara yang berbau akhirat. Tiap pakat lai tanya yak wirid bapa gak wirid gak yang wirid yang perle eji gak yang perle tiap pakat sembahyang jamaah tiap pakat kegiatan keagamaan ge pubut karena sulit bak tapahami gaknya bahwa bekal akhirat itu jauh lebih berharga, jauh lebih mahal, jauh lebih hebat, lebih tinggi berbanding daripada bekal dunia. Sulit bak tabi pemahaman ke gaknya. Nah, hai tentu saja karena ilmunya yang tidak ada menantu. Ya, makanya wajarlah saat manusia kalalo-lalo dum babih lalo-lalo apabila anda manusia yang hana lalo gepegahlah Nabi delikut yaitu uringan bagaikan sebatang kayu yang hidup di sela-sela kayu-kayu yang kering. Hanya taat getanyo tatim istiqamah di atas taat wate manusia haitim taat li tanyo tatim tuntut ilmu saat manusia haitim minta ilmu li yang tanyo bagaikan satu pohon kayu yang subur yang tumbuh di sela-sela kayu yang kering nyamban gepujo urang yang istiqamah di atas taat. Jadi yang kehurung yang lagenyo gepegah yaitu han dapat ketahui le kemuliaan daripada kehinaan hai gebedakan le teh mulia teh hina ketinggian kemuliaan daripada kekurangan han dapat gebedakan le tinggi kemuliaan tersebut terbanding daripada kekurangan dan jahat. Yang ke hai geturi le ju han dapat gebedakan le dan sesungguhnya kemuliaan sekaliannya padanya itu pada pecah roti yang engkau beri makan atau kuah gulai yang kehinan deh mulia yang paling mulia bakanya uranyo kendeh dalam kebaikan yang mulia yang gelit hana gepiyuh-piyuh deh kemuliaan bak pecah roti yang engkau beri makan artinya bak sepotong roti nya kecontoh menteng yang mulia tanyo puronyo bak tanyo yang penting kan saboh perut bu merempek ke menai tanya yang penting saboh bu merempek benalah saya kana bulung kabeh perkara lain humbi sehingga agama-agama rela hana mau tahu kemenan orangnya saat getanyo haik tabuh yum hana tahu bagaimana berharganya nikmat agama sehingga yang terpikir tanya cuma untuk makan saja. Memang hana gelarang makan tetapi tak tinggalkan perkara agama demi untuk makan ini cukup rendah bagaikan anjing yang tidak mengetahui tidak dapat membedakan mana kehinaan dan mana kemuliaan. Nyamban nyo urayan ayat epai nyo kegekeun pecah sesungguhnya kemuliaan sekalian padanya yang deh mulia ba urang yang hana turi nikmat yang sesungguhnya teh deh mulia pada pecah roti yang engkau beri makan. Mana pada pecah roti sepotong roti tawid lom ke pecah keun yang kenyan tajuk keyakinan paling mulia aja ya benar ka atau kuah gulai atau mangat temenbu kuah gulai ke mangat temenbu atau sepotong tulang daripada hidangan dilontar kepadanya sama ada duduk atas sarir sertamu atau duduk pada bumi. Apakah jih duduk di atas ranjang
tempat duduk yang bagus, ataupun dia itu duduk di atas bumi, atai kana bu saboh perut, bu saboh bungko, bu saboh ap sangka bereh. Relah agama, relah hikdi. Nya menan orangnya pandangan manusia. Sampai teruk tingkatnya, nya berarti mereka tidak dapat bersyukur terhadap nikmat yang sesungguhnya. Nya kan iman-iman ka tergadaikan. Kan ti awak temuno teman hana perle aja bu, kan nyan gene pegah sabar. Maka pahamnya dan karamahnya dan nikmatnya sekalian itu pada demikian itu jua. Jadi kemuliaan dalam pandangan goknyan, ya kan? Pemahaman goknyan, kemuliaan, nikmat dalam anggapan goknyan yang ke bak epat buno apakah? Bak saboh abu sang ide. Bak saboh bungkoh Indomie sang hinan mahai. Yang kejut hana mahaili iman bak watenya. Nyokonyo manusia yang tidak tahu berharganya nikmat agama. Maka inilah hamba yang jahat apabila jahil ia daripada akan kadar nikmat. Nyoke kepada hamba yang jahat, hamba yang bro, jahat kan bro. Karena ji apabila ji han itu pu berharganya nikmat. Hai ibu huyum bagaimana nikmat? Sangat berharga. Tak berharga nikmat. Nikmat tu hele nikmat agama. Nikmat agama muyum thang. Orangnya tanya gad kentok dengan agama kan? Kan dengan makan minum gad ditanya dengan agama gad. Makan minum kan untuk membantu untuk mencari agama saja. Yang bantuan untuk membantu mentang iji. Kan dia utama bantuan untuk membantu. Untuk membantu tayu taat kan untuk taat untuk membantu. Teka dan tiada mengetahui akan hak orang yang kami beri akan dia daripada karamah kami. Urang yang lalu ngenikmat dunia buno, jih hana itu pu ditna kadar nikmat yang sesungguhnya, jih juga tiada mengetahui akan hak orang yang kami beri akan dia daripada karamah kami. Urang yang dijuk kemuliaan oleh Allah karena dia itu mengejar nikmat agama, ye urang yang jahil buno hangga depu muyum urang jeh, muyum nikmat yang urang jeh dapatkan. Ya, nya menang. Sehingga gedanya orangnya kan menyoba perkara agama hana merasa kehilangan tu. Urang kan dikejar perkara agama hana merasa kehilangan dengan perkara agama. Urang karuh di kubuk taat hana merasa itanya. Yang merasa muyum karena urangnya rugo rat dunia. Dan buta nyambalong begah. Buta daripada melihat akan dia. Han dapat dilihat karena butanya kan buta mata ule, buta mata hati. Sehingga han dapat getanyo rasakan betapa berharganya nilai-nilai nikmat agama. Dan jahat ia pada makam hampirnya adabnya dengan berpaling kepada yang lain daripada kami. Jahat, hai jahat adab. Jahat ia pada makam, pada derajat, pada ketentuan, pada kedudukan untuk mendekatkan diri kepada kami yang hampirnya. Ada adabnya dengan berpaling kepada yang lain daripada kami angka sehingga ji menjadi orang yang jahat adab. Hana beradab tapi berpaling daripada Allah Ta'ala bak darpah dunia kan hana adab keun, hana adab dengan Allah. Dengan kami Allah dan membimbangkan nikmat kami dengan dunia yang hina. Yang naik pula lodro ji yang ke ngan nikmat kamu sit, nikmat kamu yang bersifat dunia yang ji hina, lezat, kekurangan. Maka kami tilik kepadanya akan tilik kerjaan. Maka kami perhatikan kepadanya dengan satu tilik tilik kerjaan. Kerjaannya satu perkara, satu bentuk tilik. Ini terserah Allah. Apakah dengan tilik kerjaannya perkara, kerjaannya amrun perkara. Apakah Allah Ta'ala tilik benci ataupun kan Allah Ta'ala tilik benci. Ini maksudnya nasaboh tilik ba Allah Ta'ala sid kepada urung-urung yang lalu dengan nikmat dunia. Yang hina, yang rendah. Dan kami hadir akan dia di dalam medan adil dan kami suruh padanya dengan hukum jabarut. Maka kami tinggalkan dia sekalian barang yang diselendangkan dia daripada karamah kami. Dan kami hadirkan dia di dalam medan adil dan kami suruh padanya dengan hukum jabarut, hukum alam gaib. Maka kami tinggalkan dia sekalian barang yang diselendangkan dia di dalam karamah kami. Dan kami kupaskan daripada hatinya makrifah kami. Ini yang paling ia untuk ujung. Tergetuk ilai. Bodoh kepegah maka kami tilik kepadanya akan tilik kerjaan. Cara nasaboh tilik ba Allah sid kepada orang yang lalu dengan urusan dunia lupa kepada nikmat agama.
kami hadirkan dia di dalam medan adil. Kami hadirkan dia di dalam medan adil. Bunuh tilik kerjaan, dan kami hadirkan dia di dalam medan adil. Artinya orang yang lalu bunuh dengan nikmat yang hina, yang rendah, nyo adalah tilik khusus ba Allah pakiban genit tilik. Dan kami hadirkan dia di dalam medan adil. Artinya esok akan kami seret dia kepada pengadilan Allah. Medan adil, bagaimana Allah untuk keadilan Allah wate putuskan, dan kami suruh padanya dengan hukum jabarut. Maka kami tinggalkan sekalian barang yang diselendangkan dia daripada karamah kami. Artinya gekebah jih laganya menyu jabarutnya kan alam yang kan alam dunia, kake laganya naju lagi yang gaibnya kake mena naju kami tinggalkan dia, sehingga kami tinggalkan pula dia daripada berselendangkan dia daripada karamah, hana gepakaikan oleh Allah Ta'ala kemuliaan, dan kami kupaskan daripada hatinya makrifah. Nya naudzubillah, nya paling yo tu wate kaget lalu dengan dunia sabi-sabi yang kejauh tajaju daripada Allah Ta'ala, sehingga tanya ilmu merasa hana perleli, hana penting. Agamanya seolah-olah rendah lah mati katanya, hana penting tak. Itanya wate sakit hagai sang-sang tak menazar ba Allah Ta'ala berpulih dengan pulihnya, tanya semakin dekat dengan Allah. Wate ka pulih tu kata wa tolong, sehingga katanya yang tak kejar hanya urusan dunia saja-saja anda fikir. Nyo bisa saja antu karena pandangan khusus Allah Ta'ala keji, nyo kadang-kadang antu dikupaskan daripada hatinya makrifah kami, maka terkupaskan ia lagi bertelanjang daripada sekalian barang yang kami berikan dia daripada karunia kami. Ya, jadi untuk kake terkupas, kake ji bertelanjang yang ke gelah iman, kengka bertelanjang ke daripada karunia kami. Akhirnya pun gebi iman le Allah, ya kan? Gebi amal yang saleh, tapi watekat terpengaruh dengan urusan dunia, dengan nikmat dunia, nyong dikupas, gepinah kembali, dilepaskan oleh Allah Ta'ala. Maka jadilah ia seperti anjing yang kena halau dan syaitan yang kena rajam. Persih lagi anjing yang kena halau, hai ase taikat bak takui nyan tahu tu yang kelaganyan ihu tanyo le dunia ka, seperti syaitan yang kena rajam, berarti hina. Allah tanyo diperbudak oleh urusan dunia, serta kita adalah bagaikan syaitan yang kena rajam. Yang kepegah, kami berlindung dengan Allah, kemudian kami berlindung dengan Allah daripada murkanya. Katanya berlindung dengan Allah daripada kemurkaan Allah dan daripada pedih siksanya. Maka bahwasanya ia Allah dengan kami lemah lembut lagi amat kasih sayang, lagi kasih sayang. Dia berlindung dengan Allah Ta'ala. Nyekunyo saat salah katanya dalam mempergunakan nikmat Allah. Tanya kadang-kadang kan semakin tahu dengan Allah Ta'ala, semakin jauh laju-laju, artinya semakin buruk laju-laju, semakin hanagat laju-laju. Pula dengan harta yang banyak hinan hidup sombong, hinan hidup angkuh katanya, dengan jabatan katanya bebas tanya dalam bertindak, dalam memutuskan hukum, sehingga hinan relah terlaju-laju. Makanya hidih likat Syekh Bal'am kena geberah kan, ya, wate mati cit gerobah rupa oleh Allah Ta'ala jadi anjing, naudzubillah, sehingga lidahnya menjulur pakan karena bak terpengaruh dengan urusan dunia. Kangen dunia kan, ijuk dunia sebelah kakaknya ijuk nanggro, tekai ijuk nanggro kangop, padahal kok berat ke petunya. Hai, orang fikir tanya kebancara ulamanya, urung aulianya, wali Allah terpengaruh laganya. Yang ke membulu-bulu ni jak baknya yak bujuk koknya. Tiba-tiba bak sabah wate rupanya luluh hati ke. Hai si hang getim koknya laganya sama Naji. Ya. Hanya ke enggak berdoa ba Allah Taala kebancara Nabi Musa baik tamang la nanggro ke. La nanggro yang tempat tinggal koknya. Berarti kan membantah, membangkangnya. Padahal kehanjit laganya terlakai ba Allah Taala. Hai karena doa koknya makbul. Nabi Musa ke perintah oleh Allah Ta'ala untuk tambang dalam sapuh nanggro, yang nanggronya urung zalim dum-dum. Syekh Bal'am yang kehinan tinggal ke saya urung zalimnya, cuma awak zalimnya ke ibadah buat Syekh Bal'am ya ilmu doa, karena itu pun doa agaknya makbul. Supaya ilmu doa supaya Nabi Musa baik jadi hitamang ibi itu nanggro ke agaknya, sehingga terpengaruh lah. Tapi kan laju terpengaruh orangnya hijak halut hingga hijak lom, minggu ke hijak lom, bulu ke hijak lom, sampai agaknya luluh hati ke gebantulah duduk orang ke laginya ke pegang oleh Allah Ta'ala mati bak gadah iman, na'udzubillah. Nyo ke akibat daripada terpengaruh dengan nikmat dunia kala tanya pun gad tu yang kerja kok jai urung relah dengan nikmat dunia padahal gad ke si golem hayu tu jamun musuh kok taat tu watai ka lepas tu luar
Kalau lepas tu luar kata tengah pergaulan luar ni ke lagi luar je tangguh tanya lagi luar yang hanagot yang pun nilai kena rela tu ya padahal ji tanya lagi draw tu ho yang tajak agama tabah ho yang tajak iman tabah ho yang tajak Allah dan Rasul tetap itanyo taingat tajaga tabah na Allah na Rasul na agama na pedoman na akhlak na ilmu tetap je lagi draw tu itanyo hana kiban yang urung jahat je tanya ikut jahat terpengaruh itu semuanya adalah kata tinggalkan nikmat yang sesungguhnya kata cok nikmat yang kurang ya kan padahal gekele Allah wal akhiratu khairu wa abqa Allah Ta'ala itu lebih bagus lebih baik dan lebih kekal nah nya eno mentang tanda kemudian padakan pula dengan satu misal sahabat kena uyup kagak pegah contoh lain lah mentuk kena uyup contoh lain lah urung terpengaruh dengan nikmat dunianya nyoga pegak suatu perbandingan memang le pegah contoh-contoh supaya enggak nak perbandingan ke katanya bagaimana yang sesungguhnya yang kita raih dalam hidup yang kerja ke masalah tanya minta rezeki silakan tapi ingat tak terjadi tiba-tiba gecok pulang oleh Allah Ta'ala cukup berat menyesal tu kok trip lalu dekat terendam tanya dalam tibuk bak minta rezeki jauh daripada tuntunan agama tapi kiban si tanya dunia berjalan laju lagi biasa bak mencari rezeki akhirat juga jalan terus enggak seimbang putrana pertanyaan ya ya kadang-kadang bak pegahnya mencerminkan kurang bersyukur terhadap nikmat Allah Ta'ala nya hanagot sebab ini yang gejuk oleh Allah Ta'ala hana tak pegah dengan satu ungkapan seolah-olah tak mendeh baik lagi nyo belu dah memang atau je kena tiga panen behi kedih makmu jai gebi tiga panen berkurang sehingga tak pegah-pegah tu hana can sagai kalinyo muka baja hansip mengkoh mu hansip yang mana-mana tanya padahal munyo na urung pegah lagi tak tanya tiga bakonyan orangnya tani banek tabu ditna nyo kan nyobarkan merempak puluh-puluh gunca menami tu kalinyo padik gunca hana kalinyo 7 gunca leh gunca tiga kagada buka je ti yang ba bersa padik nalih padik are yang ba ulang oh hana tinalih sagai padik munyo tinalih kan koh 7 gunca ke pusit dit gak tanya gaduh tak berbanding dengan yang gejuk jamun sabi tanik pegah putra kadang-kadang tuto goknya roh tuto urang yang ingkar nikmat itu hana payah tak pegah tapi sampai truk kenan pegah sekedar kalinyo menurun sekedar pegah abi nyo kadang-kadang bak pegah kabrat hat bak pegah sehingga mencet ate ge seolah-olah hana rela gegejuk oleh Allah Ta'ala panen kalinyo merosot nyan hana got le tanya orang beriman lagi nyan kenai tanya le orangnya tutu-tutu ungkapan hana rela tu padahal tip saah merosot taat katanya hana deh tiap saah merosot akhlak tanya hana deh moral tanya semakin rendah kan semakin hebat kan semakin mulia hana deh tapi baru bacut oleh Allah Ta'ala gekot bacut rezeki kalinyo panen kaduh tanya kagekot oleh Allah Ta'ala tatanya segaga kadang giron pikan dekat taat dekat Allah kaji kagekot rezeki yang mana ada ke mbek hana deh tanya deh kedai sabe wate Allah kot deh wate tanya tip saat takot hana deh ya yang mana jadi hana got anak pegah jadi ungkapannya boleh jadi intik takut je kepada ungkapan yang ingkar atas nikmat Allah apabila kabrat tapi munyoet pegah sekedar pemberitahuan nya hana je ke masalah sehingga hana got ingkar ya benar hana got ti pegah-pegahnya hana perle ka menyuka kajinya wallahu a'lam bissawab sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu